Kriptografi dan keamanan jaringan. Aplikasi kriptografi dalam hal ini yaitu dalam keamanan jaringan komputer. Tujuan pembelajaran dari aplikasi kriptografi ini, pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami aplikasi kriptografi dalam keamanan jaringan komputer. Kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami aplikasi kriptografi dalam keamanan WLAN. Dan ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami aplikasi kriptografi dalam GSM. Adapun outline pembelajaran untuk keamanan jaringan komputer ini, pertama SSL dan kedua HTTPS. SSL atau Secure Socket Layer berawal dari perkembangan internet yang begitu pesat, kemudian layanan juga berkembang begitu pesat dengan adanya layanan yang mulai menggunakan data rate tinggi. Kemudian akhirnya dari situ banyak muncul ancaman atau serangan, lalu dibutuhkan sebuah keamanan dalam web, yaitu keamanan yang menjamin antara web browser dan web server. Aspek keamanan dalam jaringan komputer itu meliputi adanya confidentiality, kemudian autentikasi, kemudian integritas. Confidentiality atau konfidensialitas. Nah, serangan dalam confidentiality itu dapat berupa adanya penyusup dalam jaringan, kemudian dari situ akhirnya mengakibatkan adanya hilangnya privasi, sehingga maksudnya tidak ada privasi lagi. Kemudian bisa ditangani dengan kriptografi. Caranya yaitu dengan adanya enkripsi pada data. Kemudian aspek autentikasi, serangan yang mungkin muncul yaitu adanya pemalsuan data atau pemalsuan identitas pengguna pada saat pembuatan koneksi atau login. Kemudian dari situ muncul akibat yaitu berupa adanya autentikasi terhadap user yang ilegal. Nah, dalam hal ini user yang ilegal tersebut diasumsikan sudah berhasil melakukan login seperti itu. Kemudian solusinya itu dengan menggunakan kriptografi. Lalu aspek integritas yaitu adanya modifikasi pada data sehingga terjadi loss pada informasi tersebut. Nah, hal ini juga dapat diatasi dengan adanya kriptografi, sehingga jelas aplikasi kriptografi ini pada keamanan jaringan komputer. Nah, SSL itu sendiri yaitu keamanan di level transport atau layer 4 pada OSI. Kemudian SSL ini menyediakan keamanan end-to-end yang bersifat end-to-end, yaitu antara web browser dan web server. Kemudian SSL ini merupakan dua lapis protokol dan SSL ini menggunakan TCP. Nah, konsep dari SSL ini yang pertama itu ada connection dan yang kedua adalah session. Apa itu connection? Connection ini yaitu maksudnya adalah peer-to-peer relationship. Jadi hubungan antara titik ke titik. Ya, titik-titik antara web browser atau web client dengan web server. Kemudian, nah, tujuan dari connection ini itu menyediakan layanan yang memang cocok dan bersifat sementara. Dalam arti koneksi ini tidak bersifat terus-menerus atau permanen. Session. Nah, session yang dimaksud yaitu hubungan antara klien dan server. Nah, session ini dibentuk dengan menggunakan protokol handshake. Lalu
dari tiap session ini terdiri dari beberapa koneksi. Jadi tadi koneksi hubungan antara titik, kemudian beberapa koneksi itu bisa membentuk satu sesi seperti itu. Nah, kemudian SSL Record Protocol, yaitu protokol yang digunakan pada SSL. Nah, pada dasarnya terdiri dari SSL Record Protocol itu sendiri, kemudian didukung oleh SSL Handshake Protocol, kemudian SSL Chain Saver Spec Protocol, dan SSS Alert Protocol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa higher layer protokol dari SSL Record Protocol ini pertama Handshake Protocol, kedua Chain Saver Spec Protocol, dan ketiga SSL Alert Protocol. Kemudian aspek dari SSL Record Protocol ini harus meliputi adanya confidentiality, yaitu berupa adanya enkripsi pada data, dan integrity, yaitu adanya MAC atau Message Authentication Code. Nah, lalu bagaimana proses dalam SSL Record Protocol ini? Yang pertama yaitu proses fragmentasi, kedua kompresi, selanjutnya yaitu penambahan MAC, kemudian enkripsi, dan yang terakhir yaitu penambahan header. Nah, fragmentasi sesuai dengan namanya yaitu dilakukan pemotongan terhadap data dalam bentuk blok, yang mana tiap blok itu terdiri dari 2 pangkat 14 byte atau kurang dari 2 pangkat 14 byte. Nah, lalu kompresi ini bersifat opsional dan diharapkan bersifat lossless. Kemudian penambahan MAC, yaitu dengan adanya shared secret key yang dibentuk dengan menggunakan hash function, yaitu MD5 atau SHA-1. Nah, kemudian masukan dari hash function ini yaitu high layer protocol, kemudian panjang dari fragmen yang telah dikompresi jika menggunakan kompresi, atau fragmen sebelum dikompresi jika tidak digunakan kompresi, kemudian fragmen yang akan dikirim. Nah, lalu proses enkripsi dalam keamanan jaringan ini digunakan kriptografi simetris, yaitu berupa algoritma blok atau algoritma stream. Nah, contoh algoritma blok yang digunakan yaitu AES, kemudian IDEA, RC2, DES40, DES, Triple DES, dan Forteza. Sedangkan algoritma stream yaitu RC440 dan RC4128. Kemudian penambahan header di sini yang ditambahkan yaitu tipe dari kontennya, yaitu higher layer protocol, kemudian versi mayor SSL, kemudian versi minor SSL, dan panjang dari fragmennya. Nah, lalu handshake protokol. Sesuai dengan namanya, protokol ini digunakan untuk autentikasi antara klien dan server. Nah, selain itu protokol ini digunakan juga untuk negosiasi antara klien dan server yang meliputi kesepakatan penggunaan skema enkripsi dan penggunaan algoritma MAC. Nah, langkah dalam handshaking ini yang pertama yaitu adanya pembangunan kapabilitas dari keamanan. Kemudian yang kedua, autentikasi server, lalu ada pertukaran kunci. Yang ketiga yaitu autentikasi klien, kemudian ada pertukaran kunci juga. Dan yang terakhir yaitu finishing dalam hal ini untuk finishing dari proses handshaking ini. Kemudian SSL Chain Saver Spec Protocol. Nah, dari namanya terlihat bahwa protokol ini yaitu digunakan untuk melakukan update dari algoritma yang akan digunakan dalam koneksi tersebut. Maksudnya yaitu algoritma enkripsi.
Nah, kemudian alert protokol ini yaitu memberikan alert pada titik tertentu, yaitu berupa warning atau pemberitahuan terhadap kondisi pesan. Nah, kemudian HTTPS atau HTTP over SSL. Jadi gabungan antara HTTP dengan SSL yaitu membentuk HTTPS. Nah, HTTPS ini tergantung pada web server. Pada era modern ini kebanyakan web server telah menyediakan HTTPS. Nah, kemudian HTTPS ini juga ada proses enkripsi dalamnya yang meliputi enkripsi dari URL atau alamat yang akan kita tuju pada saat kita menggunakan internet. Jadi pada saat kita HTTPS itu sudah digunakan, maka ada proses enkripsi dalamnya, yaitu enkripsi dari URL, kemudian enkripsi dari dokumen, kontennya dokumen tersebut, kemudian konten dari browser, kemudian cookies, dan header dari HTTP tersebut. Kemudian dalam HTTPS ini ada dua langkah, yaitu adanya pembentukan koneksi, yaitu dimana klien meminta koneksi pada server. Nah, dalam hal ini klien mengirimkan HTTP request. Nah, pembentukan koneksi ini terdiri dari 3 level, yaitu level HTTP yang mana request terhadap koneksi HTTP dikirim oleh klien terhadap server. Kemudian pada level TCP, nah dalam hal ini dibentuk koneksi TCP antara sisi klien dengan sisi server, lalu diakhiri dengan level SSL yang mana dalam hal ini dibentuk sesi. Kemudian untuk penutupan koneksinya, nah dalam hal ini klien atau server melakukan penutupan koneksi. Kemudian dibutuhkan penutupan koneksi di tingkat SSL terlebih dahulu. Nah, langkahnya dalam level SSL tersebut yaitu adanya pertukaran closure alert. Nah, tapi hal ini bisa tidak dilakukan, maksudnya hanya dilakukan oleh satu sisi saja, klien saja atau server saja. Nah, itu sudah bisa. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu dilakukan penutupan koneksi. Berikut referensinya. Sekian dan terima kasih.